Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Jamaah sholat subuh Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kehadirat Allah. Pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bersama-sama dapat menunaikan sholat subuh berjamaah, berzikir bersama, berdoa bersama. Semoga Allah pagi ini Allah mencatat kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri atas segala karunia. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf barangkali kalau kajian pagi ini saya tidak bisa sampai subuh. Kadang sudah ada tekan kontrak setiap Ramadan itu ada subuh saya bagian ngaji di pondok. Tapi saya bilang, ini ada saudara-saudara saya minta dan nanti untuk hari Selasa untuk alat sidik-sidik kesempatan ini walaupun ya sesaat mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Bapak Ibu, mengawali kuliah subuh pagi hari ini saya ingin terima kasih. Dulu ketika kami berada di pondok pesantren, satu saat kami ini sempat silaturahmi ke Jakarta. Ke Jakarta, satu di antara rumahnya warisan di sana. Ketika kami datang itu, subhanallah, kami disambut luar biasa. Semua hidangan sajian apa semuanya tidak. Mungkin barangkali mereka merasakan kalau putranya pernah menjadi murid saya ketika sekolah. Namun saya kaget ketika di tengah-tengah makan dengan bapaknya tadi, bapaknya cerita, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, sekarang sudah berubah. Saya pikir berubah apaan, saya tidak ngerti. Memangnya kenapa? Ibunya kata dia, dulu kalau yang namanya ada tamu ini paling tidak sepi. Jangankan buatkan makanan apa, buatkan kopi sama teh itu sudah luar biasa. Kadang-kadang keluar aslinya begitu masuk pintu blah, ujung-ujung piring jatuh blah. Pokoknya nggak enak kalau ada tamu itu biasa. Tapi insya Allah jamaah Masjid As-Sakinah kita lihat itu modelnya. Akhirnya saya teringat kisah seorang sahabat. Sahabat ini pernah mengadukan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, istri saya itu ya Rasul, kalau di rumah kalau yang namanya ada tamu tidak senang sama sekali, ada saja alasannya. Akhirnya Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, sudahlah bilang sama istrimu, besok saya mau mampir ke rumah kamu. Bahkan kalau diperkenankan saya akan menginap semalam di rumah. Pulang cerita sama istrinya, Dek, ini besok katanya Rasulullah mau mampir ke tempat. Karena yang mau bertamu itu Rasulullah, alhamdulillah. Yang tidak tahu alhamdulillah itu hanya lip saja, bagaimana alhamdulillah. Ya sudah, besok akan kita siapkan macam. Kata Rasulullah, kalau diperkenankan besok mau nginap di sini. Oh, tidak apa-apa ya. Kamar kita siapkan macam-macam. Esok hari Rasulullah datang. Rasulullah bicara luar biasa. Akhirnya sampai Rasulullah menginap di tempat itu. Begitu menginap di tempat itu, siang hari Rasulullah mau pulang, suaminya ini disampaikan, tolong nanti kalau saya keluar dari rumah ini, istri kamu suruh berada di belakang saya. Akhirnya betul mulai Rasulullah pamit, Rasulullah keluar, istrinya sahabat ini ada di belakangnya Rasulullah. Istrinya sahabat ini sempat kagetnya bukan main. Ternyata ketika Rasulullah keluar dari rumah ini, barang-barang binatang-binatang yang membahayakan di rumah itu ikut keluar. Jadi ibaratnya kira-kira ada ular, jengking, kelabang, macam
hadis yang lain Rasulullah menceritakan orang yang rumahnya ada tamu pulang itu, tamu itu membawa dosanya orang-orang pemilik rumah. Mungkin ibarat kita dibawa runcalnya di berantas. Itu ketika ada kisah yang menarik lagi yang aneh. Tapi kalau nggak salah pernah saya ceritakan di kajian malam tadi. Ini yang cerita Syekh Sirajuddin Ahmad bin Salamah Al-Qultubi. Beliau ini orang Mesir, orang ahli fikih, orang sejarawan. Nah, beliau ini pernah menceritakan dulu ini ada orang soleh. Orang ini kedatangan tamu. Tamu ini tidak hanya seorang, tapi rombongan. Datang ke rumahnya orang soleh. Begitu datang, akhirnya juru bicaranya ini menyampaikan, Bapak, bila diperkenankan kami akan singgah sejenak di tempat ini. Nanti malam kami ada acara di daerah sebelah, katakanlah nanti malam kami ada acara di Wates, Pak. Kami kalau diperkenankan kami ingin tinggal di tempat ini. Oh, sekolah. Monggo Bapak. Monggo silakan istirahat di tempat ini. Karena ada tamu seperti itu, tuan rumah ini gupuk suku, niatkan macam-macam suka. Ibaratnya suka minum macam-macam, makanan macam-macam. Walhasil jika secukupnya makan selesai, akhirnya pamit, Bapak, kami tak ke Wates dulu. Besok insya Allah kami datang lagi ke tempat. Oh iya Pak, monggo jalan. Esoknya rombongan tadi datang. Begitu di rumah datang, tetap disambut luar biasa. Di tengah-tengah disambut seperti itu, pimpinannya rapisan. Bapak, kemarin kami ketika datang ke tempat ini, kami kok melihat di depan rumah, di depan pintu tadi kok ada anak kecil yang duduk. Itu siapa? Dijawab, itu anak saya yang lumpuh. Anak saya yang lumpuh itu ceritanya duduk di depan. Loh, sekarang anaknya mana lagi itu? Sedang main sepak bola sama teman-teman. Loh, kok bisanya? Alhamdulillah Pak, berkat panjenengan semuanya datang ke sini, rupanya membawa keberkahan untuk kami semua. Anak kami yang rupanya lumpuh seperti itu, di saat Bapak datang ke tempat ini, karena dia rupanya punya keyakinan ada makalah atharul mukmin dawa. Bekasnya orang mukmin itu menjadi obat. Kemarin bapak-bapak ketika semuanya makan di tempat ini kami sewenang, dan rupanya sisa-sisa makanan di tempat itu saya kumpulkan. Saya berdoa pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan siapa tahu antaranya orang mukmin yang soleh kayak begini agar mengantarkan anak saya ini menjadi sembuh. Akhirnya saya kasihkan kepada anak saya. Subhanallah, Allah menyembuhkan. Sekarang itu sudah bisa main-main sama teman. Gantian rombongan itu nangis. Ya Allah, nangis semua. Kenapa Bapak nangis? Bapak kok begitu husnudzonnya kepada kami? Kami ini sebetulnya bukan orang soleh. Kami ini adalah golongan perampok. Jadi yang datang itu ternyata perampok. Ceritanya malam-malam itu dia ke Wates, ya cari mangsa di tempat sana. Nah, itu hanya transit barang-barang di tempat itu, terus dia beraksi. Baru setelah itu perampok itu semuanya sadar. Kok begitu mulianya hati Bapak terus nurun kepada kami, Pak. Ya Allah, akhirnya semuanya nangis dan akhirnya sadar. Barang-barang jarahannya itu akhirnya dikembalikan bersama semua. Dan rupanya ini titik awal akhirnya orang ini mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekelumit cerita itu mengantarkan kepada kita, Bapak Ibu. Kita ini jane hari ini ada tamu. Ada tamu. Tamu ini sini. Ramadan ini ternyata tamu kita. Tamu kita inilah yang akan mengantarkan kita jadi kayak apa? Ya bagaimana penghormatan kita kepada tamu kita. Saya hanya menukil
Sultan yang Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di kitab Bunyah, beliau kalau masuk bulan Ramadan itu beliau senantiasa memberikan penghormatan sekaligus berdoa kepada Allah. Ini saya fotokopikan, barangkali siapa tahu bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, kalau beliau membaca doa itu mengucapkan selamat karena datang, biasanya yang malam pertama. Nah, tapi kata jadwal saya yang hari Selasa, ya paling tidak malam ini, Kamis, Jumat, Sabtu, keenam paling tidak ke depan siapa tahu ini ternyata bagian terpenting dari kehidupan ketika kita ada tamu dan kita sama. Itulah yang akan mengantarkan kita menapaki Ramadan ini menjadi baik. Untuk itu Bapak Ibu, keinginan saya ucapan salam ini sekaligus doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya syahrul siyam. Assalamualaikum ya syahrul qiyam. Assalamualaikum ya syahrul iman. Assalamualaikum ya syahrul Quran. Assalamualaikum ya syahrul anwar. Assalamualaikum ya syahrul maghfirah wal ghufran. Assalamualaikum ya syahrul darajat wal najati minad darakat. Assalamualaikum ya syahrul taibin al-abidin. Assalamualaikum ya syahrul arifin. Assalamualaikum ya syahrul mujtahidin. Assalamualaikum ya syahrul aman. Kunti lil arsina habsan walil muttaqina unsan. Assalamu alal qanatir wal masabihi az-zahirah wal uyuni as-sahirah wad dumu'i al-haqila wal maharibi al-muta'attirah wal 'atharati al-munsakibati al-mutafattirah wal anfasi as-sa'idati minal qulubi al-muhtakirah
Yang pertama kata Allah, man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbu. Siapa orang yang cinta kepadaku, kata Allah, aku akan cinta kepadamu. Yang kedua, wa man dzalladzi yatlubuna fatatlubu. Siapa orang yang mencari aku, kata Allah, akan aku cari orang. Yang ketiga, wa man dzalladzi yastaghfiruna fataghfiruna. Siapa orang yang meminta ampun kepadaku, kata Allah, akan aku ampuni. Bagaimana dengan tiga ini? Insya Allah kita lakukan selanjutnya. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita sehat walafiat, panjang umur, dan bisa melaksanakan ibadah di bulan puasa ini dengan baik. Harapan kita bulan Ramadan ini lebih baik dari bulan Ramadan yang telah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa nuril Fatihah. جاء من أنزلت عليه الفاتحة بركة الجيلان والإسحاق الواسطتين لمن تبين منه الفاتحة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. افتح لنا يا الله وأهلينا وأولادنا وجماعاتنا وطلابنا وجيراننا ومن حولنا أجمعين أبواب الخير واهدنا سبل الخير واجعلنا من أهل الصلاح والخير واخلقنا مع الرضاء الخير وعملنا معاملتك بأهل الرضا والخير واحشرنا غدا يا الله في زمرة أهل القرب والخير إنك ولي التوفيق والخير ودافع كل البؤس والضير. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم على الخير ويسر لهم للخير وختم لهم بالخير ووفقنا بالخير وأعنا على الخير ويسر لنا بالخير واختم لنا منك يا الله باللطف والعفو والعافية والخير إنك على كل شيء قدير وبإجابة الدعوات الصالحة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. الله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.